Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, tertulis demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pengorbanan Yesus adalah bukti kasih-Nya tanpa syarat. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah sebuah pengorbanan yang menunjukkan kasih tanpa syarat. Pengorbanan dengan kasih tanpa syarat adalah sebuah kasih yang tidak menuntut dan tidak mengharapkan balasan. Karena kasih tanpa syarat yang Yesus berikan adalah kasih-Nya yang sempurna untuk menyucikan setiap dosa manusia. Pengorbanannya dinyatakan ketika ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ketika Yesus diserahkan ke tangan orang berdosa, ia mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sebelum Yesus disalibkan, ia mengalami proses penderitaan mental, penderitaan emosional, penderitaan fisik, dan penderitaan spiritual. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 adalah bukti bahwa Yesus datang ke dunia ini demi menyelamatkan dunia serta manusia. Semuanya Dia lakukan atas dasar kasih. Yohanes pasal 15 ayat 13 menyatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dari ayat firman Tuhan tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa kasih Allah yang terbesar dan tak terbantahkan adalah pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia yang adalah pencipta segala sesuatu mau merendahkan diri menjadi manusia untuk menebus dan menyucikan hidup kita sebagai manusia yang berdosa. Dan salib salah satu jalan bagaimana ia memperoleh kemenangan. Apa yang membuktikan bahwa kasih Yesus tanpa syarat? Pertama, kasih Yesus memberi pengampunan. Dalam Lukas pasal 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup kita memberikan pengampunan bahkan menjelang kematiannya di kayu salib. Yesus senantiasa mengasihi orang-orang yang melukainya di kayu salib. Yesus memohon kepada Bapa untuk mengampuni mereka. Tuhan Yesus tidak memendam kemarahan, melainkan ia menunjukkan kasih-Nya. Pengampunan yang Yesus berikan artinya ia tidak mengingat lagi kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kita. Bahkan melalui firman-Nya Dia berkata, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Terambil dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Saudara yang terkasih, ketika hidup kita telah memperoleh pengampunan dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Dalam Yohanes pasal 8 ayat 11, di mana Yesus memberikan pesan yang mendalam dengan mengatakan, "Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kedua, kasih Yesus memberi hidup kekal. Dalam perjanjian baru, kehidupan kekal yaitu kehidupan masa sekarang dan kehidupan yang akan datang. Artinya, jaminan keselamatan yang Yesus berikan adalah pasti. Yang menjadi bagian kita yaitu percaya kepada Yesus dengan segenap hati dan segenap jiwa. Yohanes pasal 14 ayat 6 menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Hal ini menegaskan bahwa hidup yang kekal hanya didapatkan di dalam Yesus Kristus. Allah memberikan anak yang tunggal dan mati di kayu salib dengan tujuan untuk mengaruniakan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara yang terkasih, ketika pengorbanan Yesus telah kita rasakan dan hidup kita menerima pengampunan serta jaminan keselamatan akan hidup yang kekal, apa yang menjadi respon kita? Adakah kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh? Melalui pesan firman Tuhan ini, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya."
Percayakah engkau akan hal ini? Tertulis dalam Yohanes 11 ayat 25-26. Saudara yang terkasih, ketika Tuhan memulai dan menyelesaikan proses keselamatan bagi semua orang Kristen, kita memiliki tanggung jawab untuk percaya kepada Yesus dan pekerjaannya di kayu salib. Janganlah binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Iman di dalam Yesus menyelamatkan kita dari hukuman kekal dan lepas dari iblis di neraka, bahkan Ia menyediakan bagi kita tempat tinggal di surga. Dalam Roma pasal 10 ayat 9 tertulis, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.